kami cita-cita ingin punya MCK, walaupun sekarang tidak punya sepeser pun. Allah Maha tahu kepentingan-kepentingan umat yang ada di tempat pendidikan bil khusus, ada di Sabtul Munawar dan di Al Ikhlas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Mekah semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih hari ini kita masih bertemu di dalam acara pesantren berbicara. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, kami hari ini mendatangi salah satu majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Sabtul Munawar yang berada di daerah Cikatomas. Hari ini teman-teman sekalian, saya sudah ditemani pimpinan Majelis Taklim tersebut, yaitu Kang Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Ya. Jadi gini Kang, terima kasih. Kami sudah diundang dan mau menerima juga undangan dari kami dalam program pesantren berbicara. Al-Mekah ini memiliki program ini, akan adalah pesantren yang ke-6 kami datangkan untuk program setiap minggunya. Jadi program ini akan kami tayangkan untuk supaya kami bisa memberikan edukasi, terus perhatian kepada donatur, perhatian kepada pemerintah, perhatian dan pada semua sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun berada. Jadi program ini memang adalah kami bikin selama ini, program ini jarang dilakukan oleh teman-teman, makanya kami ingin mencoba agar program ini bisa berjalan dan dilihat banyak orang. Kang, kita ngomongnya santai aja. Ya. Kami kepengen mengetahui bagaimana sejarah dari Majelis Taklim ini, Majelis Sabtul Munawar ini, dan kapan Kang mulai dibentuk dan berdirinya Kang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak kami atas nama pengurus Majelis Taklim Sabtul Munawar. Ya, terima kasih. Dan bagaimana pertanyaan, alhamdulillah ini didirikan Majelis Taklim Sabtul Munawar sesudah kami pulang dari pondok pesantren, berdasarkan anak-anak didik di daerah di sini membutuhkan wawasan, bahkan supaya lebih ada peningkatan pengalaman baik urusan akhlakul karimah atau ibadah dan akidah. Oke, Ya. Kang Eni, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu maskernya karena jarak kita juga sudah jauh dan kita Ya, Pak. datang kemari juga sudah swab antigen dan sudah mengikuti protokol kesehatan. Mari kita buka. Ya, begini kan enak jadinya, Ya. biar bisa lapang berbicaranya. Jarak kita juga sudah jauh. Silakan Kak. Alhamdulillah, kami lanjutkan, Ya. Pak. Saya pulang dari pondok pesantren tahun 2002, kalau tidak salah, langsung gabung dengan sama-sama pendidik di kampung di sini. Lalu atas nama guru saya dari pondok pesantren Cikalong,
berilah nama itu nama Sabtul Munawar. Ya, karena guru pernah namanya itu Al Munawar, langsung inilah Incu Munawar, siap. Insya Allah pengersa. Alhamdulillah. Nah, lama selanjutnya alhamdulillah kami berdasarkan kesepakatan dengan tokoh-tokoh yang ada di kampung di sini, ya siap dukungan atau secara istilahnya dohir batin untuk mendukung kepada pendidikan Majelis Taklim. Ya alhamdulillah kami berdirilah nama Majelis Taklim Sabtul Munawar kirang lebih tahun 2003. Alhamdulillah sampai sekarang ada di dalam kelancaran dan insya Allah menunjang atau memberikan wawasan kepada anak-anak didik yang ada di kampung sini. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu diantaranya yang bisa saya jawab, Pak. Ya. Jadi Sabtul Munawar itu dari guru, dari kiai namanya. Ya. Nah itu Sabtul Munawar itu ada artinya nggak sih, Kang? Sabtul Munawar itu disebutkan oleh guru kan? Ya. Mungkin ada arti. Gitu. Ya. Sabtul ya, Munawar. Dan teman-teman semuanya tahu. Ya. Sabtul Munawar itu bahasa oleh guru itu adalah Insu, ya. Insu Sabtu. Jadi guru adalah anak Munawar, Pasir Bokor, mukim di Cikalong. Ya, itu anaknya anaknya Pasir Bokor. Yaitu kami atas nama pribadi dan lembaga namilah beri nami Sabtul Munawar Incunya gitu. Incu. Sabtul Munawar itu sebenarnya ada arti nama dari kiai yang tinggal di Cikalong. Ya. Nah, kalau misalnya Sabtul Munawar ini berdiri tahun 2003 sampai dengan sekarang, kira-kira jumlah pengurusnya udah berapa, Kang? Dari mulai awal sampai sekarang. Sebetulnya pengurus itu kalau dicatat atas dua jaluran ya, dari ulamanya, dari umarohnya setempat, ya di bawah naungan Bapak Kepala Wilayah, RT RW yang mendukung begitu tokoh-tokoh dan orang tua siswa, dan pihak DKM-nya ya di bawah Ketua DKM, lalu sama-sama kawan-kawan pendidik. Kalau yang bisa membantu mengajar ada 4 orang, ya. Kalau dibagi-bagi di dalam waktu seminggu 2 malam 1 orang langsung bergilir. Kalau saya insya Allah ada halangan dari kawan-kawan siap membantu dan dipokokkan itu 2 malam, lalu setiap ba'da subuh saya siap sehingga yang berjalan teras itu ba'da subuh. Jadi kurang lebih kalau misalnya gini, dari mulai pengurus di dalam akte, dalam catatan, sama pengurus yang memang swakelola atau bersama-sama, itu kurang lebih berapa orang, Kang, pengurusnya? Pengurusnya kalau di pengurus ya ikut mengajar ada 4 orang, Pak. 4 orang itu dibagi-bagi yang penanggung jawab supaya tidak sepihak keberatan, baik dari pemerintahnya, baik dari Karang Tarunanya, membimbing pada anak-anak didik di sini bagaimana solusinya bila ada kesulitan, tapi siap gitu. Sebagai tokoh membantu kelancaran bagaimanapun supaya lancar pendidikan ini. Berarti kurang lebih kita bilang 7 lah ya. Ya. Kalau 4 pengurus, kemudian ada pengajar baik dari Karang Taruna maupun dari yang lain, kurang lebih 7 lah ya. Tapi yang bersip-sip ya. Nah, 77 itu dibayar enggak itu tenaganya? Alhamdulillah
bukan perjanjian Pak, itu adalah niat karena Allah. Tapi alhamdulillah ya sama-sama punya pengalaman teman-teman. Ya kita dulu dari pesantren, di pesantren pun tidak ada honor atau apapun. Yang penting kita punya Tuhan yang mana Maha tahu ya Pak. Kalau cuma mengandalkan dari iuran itu gak mungkin, bayar listrik saja masih nemokan Pak. Tapi di sisi lain punya kasab apalah, insya Allah dari itulah barokah ketemu. Amin. Ya. Amin. Jadi gini, saya tuh hampir keliling pesantren. Iya Pak. Pengurus pesantren itu terkadang teman-teman 4, 3, kadang sampai 7 orang, dan ada yang sampai 30 orang. Tetapi saya bingung, setiap kali saya masuk ke pondok pesantren, jawaban dari seluruh pengurus pesantren itu, kalau ditanya dari mana membayar para pengajar dan pengurus, jawabannya cuma satu, karena Allah Ta'ala. Jihad fisabilillah. Nah, jadi gini kan, kalau misalnya pun nggak dibayar dengan jihad fisabilillahnya, berapa santriwan dan santriwati yang berada di majelis taklim saat ini belajar, baik itu yang pulang, terkadang mondok gitu ya, karena di wilayah lingkungan ini terutama namanya pesantren ini kan milik rakyat, gitu loh, orang banyak. Itu berapa murid yang bisa belajar sekarang di sini? Alhamdulillah, kalau melihat catatan di siswa, alhamdulillah kalau laki-laki kurang lebih 20 orang, ya perempuan 25 orang. Oke. Subhanallah. Jadi 45 orang. Yang laki 20, yang putri 25. Iya. Nah, kebayang buat saya. Ya. Nah, itu ada persyaratan bayar nggak kira-kira? Tapi maaf Pak, saya di sini bukan hanya majelis taklim, tapi pada sore harinya pendidikan madrasah diniyah. Iya. Tapi, nah, jadi kalau misalnya majelis taklim anggaplah 45 orang. Ya. Madrasah diniyahnya ada berapa? Madrasah diniyahnya itu ada 80 Pak, 80 kurang lebih. Subhanallah. Ya. Saya ini menariknya tuh kalau ngomong di pesantren berbicara ini, yang terkadang teman-teman itu tahu nggak? Kalau kita melihat pesantren yang ada di luaran itu tipe B, tipe A, itu muridnya ratusan. Ya kan? Terkadang kelasnya itu bagus, bersih, semuanya ada. Tapi di sini kalau teman-teman melihat di Sabtul Munawar, ke Cikalong, lihat jalannya kayak apa, lihat medannya kayak apa, lihat semua lingkungannya kayak apa. Jadi benar-benar mondok itu ada di sini. Jadi Sabtul Munawar ini memiliki murid, yaitu untuk majelis taklim 45 orang, baik itu udah gabung laki-laki dan perempuan. Dan sekarang untuk pelajaran diniyahnya ada 80 orang. Nah, ini mesti ngomongin lagi nih. Itu majelis taklim gratis. Iya. Tapi maaf Pak, kalau diniyah itu adalah namanya kalau di kampung warisan ya, namanya itu bukan Sabtul Munawar diniyah. Iya, tapi Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas berarti kan sama itu. Sabtul Munawar, Al-Ikhlas itu pengurusnya pasti sama. Sama. Lahirnya pun juga dari roh yang ada dari pemimpin, yaitu Sabtul Munawar kan? Iya, itu betul, maksud saya. Tetapi teman-teman, yang 80 orang itu adalah Al-Ikhlas, yang 45 itu adalah majelis Sabtul Munawar. Nah, saya tanya lagi Kang. Kang, ini 45 ditambah 80 orang. Kalau kita lihat kondisi saat sekarang ini, itu murid atau santriwan-santriwatinya itu dipungut nggak biayanya? Ya, kalau diniyah itu mencakup
tanggung jawab beberapa pihak, tokoh masyarakat, orang tua. Itu pihak pengelola diniyah tidak menjatuhkan sepeser pun. Silahkan bermusyawarahlah orang tua, tapi ya Pak, untuk kepentingan ya di masa kepentingan di kelas, bagaikan bornya, kapurnya, atau kepentingan-kepentingan semua guru-guru di dunia ya tidak mengharap atau tidak punya tujuan imbalan atau apapun ya. Nah jadi gini, kalau memang di majelis taklim tidak dipungut ya, diniyah juga nggak dipungut berdasarkan hasil musyawarah bersama-sama. Ya, diniyah itu nggak ada pungutan di majelis taklim, tapi musyawarahlah orang-orang tuanya, apapun kepentingannya, bayar listrik berapa, kepentingan di diniyah berapa, itu tersilah. Kalau ada sisa, ya alhamdulillah. Kalau memang itu dimasukin ke kas. Iya. Oke. Iya. Kalau memang Sabtul Munawar Majelis Taklim tidak dipungut biaya, kemudian diniyah juga itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat, keluarga dan semuanya. Orang tua. Ya. Itu kalau misal seandainya sudah ada kesepakatan, kemampuan untuk satu santri itu atau satu murid itu berapa Kang? Dikutip yang biasanya Kang. Ya kalau di diniyah dulunya Pak. Di diniyah itu kesepakatan sampai untuk yang dinamakan imtihanan, ya titip untuk samen ya. Sepakat orang tua sebulan ya bayar itu 25.000. Satu bulan 25.000. Oke. Ya. Titip samen itu 13.000 Pak. Titip saman itu bisa dijelasin nggak sama teman-teman Al-Mekaki? Titip saman itu untuk biaya biasa di kampung, bila mana imtihan itu dibagi besek ya. Jadi kembali kepada masing-masing juga pada akhir tahun ya Pak. Ya. Jadi 25.000 umpamanya sebulan. Ya. 13.000 untuk ya kembali nanti di akhir tahun. Gitu. Biaya ya. Jadi kalau misalnya gini, ya 23.000 dengan kondisi saat sekarang, ya. Kalau saya ngelihat bapak ibunya bertani aja, ya. Kalau misalnya seandainya orang tuanya nggak mampu, ya. Apakah masih diperbolehkan belajar di sini? Oh iya Pak, tentu urusan itu tidak ada memberatkan kepada orang tua. Itu hanya aturan yang dibuat oleh orang tua masing-masing. Kalau tidak tidak dibayar ataupun apapun, diniyah tidak memberat-beratkan, bahkan orang tua semuanya ya memaklumi atas kelemahan ekonominya dan sebagainya. Oke. Jadi rata-rata misalnya gini, orang tua kan kalau suka rapat sama pengurus diniyah, biasanya kebanyakannya Kang ini keluarganya itu ayah ibunya itu bekerja bertani atau ada pekerjaan lain? Rata-rata bertani, cuma bertaninya bagaimana ya, maklum kampung, tapi bertaninya apakah mau cabai kadang beli gitu. Jadi kalau bahasa kampung petanian, tapi maaf ini tani cuma daki gitu. Ya. Disinilah teman-teman kenapa kita hadir Al-Mekah Foundation pengen mendatangi para pondok pesantren tipe C. Karena apa? Yang ini yang kita butuhkan sesuai dengan tema kita, yaitu pesantren berbicara. Jadi selama ini pesantren yang ada di tipe C ini, kalau kita lewat dari mulai Tasik terus ke Cikalong langsung ke Cikatomas, itu adanya bukan di pinggir jalan. Itu masuk dari pinggir jalan itu bisa 5 kilo, ada yang 4 kilo, malah pun ada yang sampai di dalam di ujung pelosok. Nah, jadi begini Kang nih. Kalau misalnya dari diniyah itu 80
orang, kemudian majelis taklim 45 orang. Nah, selama tahun 2003 itu biasanya pelajaran yang diajarkan di majelis taklim dan di Nia Ali kelas itu pelajaran apa aja yang unggul di sini, Kang? Biar supaya teman-teman semua biar tahu. Ini keunggulannya Sabtul Munawar dan dinianya Ali kelas itu ada gitu loh. Kalau dinia Pak itu ada aturannya atau mengikuti program dari FKDT, KKDT, kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya. Kalau ini Majelis Taklim berempat, apa yang akan dibahas, lalu dibagi-bagi itu pegangan pelajaran. Satu ada yang memegang akhlak, dua ada memegang akidah, fikih. Itu yang dinamakan pengetahuan, yang lainnya itu dipegang satu orang. Alhamdulillah yang dibesarkan itu adalah untuk satu supaya tahu siapa Allah itu, kedua bagaimana caranya ibadah, yang ketiga bagaimana akhlakul karimah itu diantaranya. Karena bukan gak mau ilmu-ilmu yang lagi itu nggak penting lah, tapi bagaimana kalau itu anak didik tidak lama di Majelis Taklim. Jadi kalau misalnya masing-masing punya materi padahal ujungnya sama ya Kak. Dan pada saatnya intinya bahwasannya akhlakul karimah untuk anak itu penting ya Kak. Itu yang paling diuji. Agar kelak mereka besar menjadi calon pemimpin, kemudian mereka menjadi generasi kita berikutnya ini memiliki akhlakul karimah, dan mereka akan keluar nantinya di banyak macam-macam daerah. Mungkin kelak besok menjadi menteri agama kah, mungkin bisa jadi Kapolri kah, atau jadi seorang TNI kah, atau seorang jaksa, atau seorang polisi. Semuanya bisa dengan akhlak yang ada sekarang. Nah Kang, ini yang paling saya pengen tahu Kang, kalau jumlah santri 100 totalnya hampir 50 lah, kita anggap 150. Itu kalau misalnya mereka nggak ada biaya, kemudian orang tuanya lagi COVID kayak begini pun nggak punya biaya, gitu ya, Akang berhenti nggak nih pengajaran Kang? Pengalaman yang sudah dan sekarang, alhamdulillah, selagi anak-anak didik sehat, marilah belajarlah di tempat di Majelis Taklim. Masalah biaya itu tidak ada harapan apa-apa, yang penting sehat, lancar. Satu, pendidik-pendidiknya, kedua siswa-siswanya. Terus walaupun situasi begini, insya Allah, tapi peraturan pemerintah tetap dipakai, dijalankan. Nah, kalau memang peraturan pemerintah tetap dijalankan, berarti protokol kesehatan, kemudian sistem juga berjalan, jaga jarak, jauhi kerumunan, semua segala macam. Pertanyaan saya itu gini Kang, dari mana nanti Akang bisa menghidupi anak-anak? Kan ini kan sekarang COVID. Akang tahu nggak, orang tua di luar sana hampir tidak mampu untuk membeli pulsa anaknya daring aja, itu udah nggak mampu. Apalagi mau beli beras. Ini kan pesantren. Kalau misalnya orang tua tidak membawa bekal atau tidak pun bisa swakelola, Akang ini dari mana Kang hasilnya untuk bisa menghidupi adik-adik saya ini, kemudian anak-anak kita ini seperti apa Kang? Sebenarnya ini adalah tanggung jawab bersama. Yang kami maksud ya kami kasab lah, berikhtiar, bahkan kalau waktu anak-anak didik ada di sekolah, ada di rumah, saya punya ngukut kambing kambing ada 4 ya, insya Allah itu mudah-mudahan barokah dari sana. Lalu gak apa-apa, tangan itu bahasa kampung sasangaleun itu, apalagi kalau ada orang yang
mau membutuhkan tenaga ya sampai 2 jam 3 jam, apakah kuli apa itu yang dinyamakan panen ayam ya, ya mikul aja gitu, diberi ayam 1 alhamdulillah untuk menghidup keluarga. Ada tetangga yang akan membangun apa butuh tenaga untuk meladen ya ikut ya gitu, alhamdulillah ya, itu di ya. sini yang saya kadang-kadang nggak bisa kuat untuk nahan itu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir kalau di pondok pesantren itu semuanya itu serba ada. Ya. Kalau misal teman-teman bisa melihat dan ikut dengan Al-Mekah sekali, tolong kalau misal teman-teman ingin pesantrennya didatangi, silakan hubungin Al-Mekah Foundation. Dan kalau teman-teman pengen melihat kondisi Sabtul Munawar, ikut dengan Al-Mekah, biar supaya apa yang dibicarakan oleh Kang Eni itu bisa dilihat kondisinya. Tapi nanti di slideshow terakhir pada saat pembicaraan ini, podcast ini ada gambar dan video pondok pesantren atau majelis taklim, yaitu Sabtul Munawar yang akan kita tampilkan agar teman-teman semuanya yang ingin memberikan yang terbaik dan memberikan sedikit donasinya, sedikit rezekinya, rezeki yang lainnya bisa kami menjemput untuk sahabat-sahabat kita di Sabtul Munawar nantinya. Nah, Kang, ini gini Kang. Ya. Ini kita harus mesti sepakat. Ya. Kepemilikan dari majelis taklim ini, baik ini lokasinya, Ya. kemudian tapaknya, bangunan ini milik siapa Kang? Biar supaya teman-teman tahu. Iya. Ini sebelum saya pulang dari pondok pesantren, kalau diniyah udah ada, bahkan kurang lebih berdirinya diniyah tahun 76 ya. Wow. Tahun 76. Diniyahnya berdiri tahun 76. 76. Oke. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Nah, ya pulang alhamdulillah jodoh saya Pak, sebat sewilayah ya di sini. Kebetulan ini tanah dari mertua Pak. Dari mertua, kebetulan alhamdulillah saya ditakdirkan jodoh ke ibu yang ke sekarang. Ya, sekarang. Nah, ini kan tahun 76. Ya. Tahun 76 itu pemiliknya dulu siapa? Orang tua apa? Mertua atau apa? Itu kerabat Pak. Oh, kerabat. Turun temurun, bukan berarti ini masalah turun, tapi yang diberi kemampuan hakikat Allah itu masih kerabat dekat. Ya Pak, dekat. Ya. Jadi istrinya Kang Eni salah satu masih kerabat dan keluarga, akhir berjodoh sampailah mengurusin majelis taklim dan diniyah ini. Ya. Oh, alhamdulillah. Dari tahun 76 itu lahir adanya. Nah, bangunan ini kan sebelumnya kan nggak kayak begini kan? Iya. Nah, sebelumnya dulu berapa besar Kang lokasi lahannya Kang? Ini kurang lebih jadi bangunannya di halaman kurang lebih ada 40 bata ya Pak. 40 bata itu dari mertua dari ya mertua. ini. Okay. Ya, lalu kami berpikir Pak, bagaimana caranya supaya anak-anak didik Sabtul Munawar sesudah mengaji malam tidak pulang ke rumah. Ya, disitulah kebersamaan dengan orang-orang terdekat dan tokoh masyarakat yang mendirikanlah satu tempat memondok ya, supaya sesudah mengaji malam anak-anak didik tidak pulang. Utamanya wanita. Jadi pada saat Sabtu malam terutamanya wanita kalau bisa jangan pulang lah. Iya, Pak. Makanya dibikinlah ini. Ya, ini. Akhirnya tidak pulang dan mondoklah di sini. Ya. Disitulah awalnya. Tetapi dulu tahun 76 pun juga sampai sekarang dulu waktu masih ditinggalin sama ada mertua gitu, ada keluarga, ada kerabat. Berapa santrinya dulu Kang? Sebelum zamannya Akang 2003 mengurusin ini. Itu Pak dikatakan itulah adalah dilihat dalam waktu kelahiran ini ya majelis ini diniyah. Karena saya
baru lahir 76 itu Pak. Ya, 76, baru lahir baru lahir. Kan pasti ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Ya kan? 2003 kan Kang Ni udah mulai mengurus kan gitu. Nah, sejarah sebelum Kang Ni yang ngurus itu kira-kira berapa ininya? Santrinya gitu. Kira ya pernah nggak ngobrol sama mertua dulu nih Kang Ni dulu nih kita punya santri hanya 10. Saya ingat waktu pas pembicaraan saya dengan salah satu pondok pesantren Al Munawar Al Munawar di Cikalong nah dia kan waktu ditinggalin ayahandanya itu punya santri sekitar 70 orang. Nah seterusnya sampai sekarang berkembang dan berkembang. Nah kalau dulu berapa Kang di sini? Kalau dulu Pak waktu saya di dunia tidak sebanyak ini karena mungkin perkembangan zaman ya. Alhamdulillah kurang lebih ada 40 35 lah. 30 sampai 40. Dulu di zaman ayah. Bahkan belum ada Majelis Salim ya. Iya, Majelis Salim kan belum kan. Nah, kalau 2003 kan Kang ini yang udah mulai nyusun lagi semua. Oke. Jadi teman-teman semuanya dari tahun 76 sampai mulai sekarang dipimpin oleh Kang Eni itu kurang lebih sekitar 35 sampai 40. Tetapi itu sudah lumayan dan saya yakin mungkin di zaman itu orangnya sudah besar-besar kayak sudah sebesar-besar saya kayak Eni. Mungkin atau udah punya pesantren kali mungkin generasi di sininya dulu. Di luar sana atau di tempat lain. Kan tahun 76 kalau ada 35 sampai 40 santri gitu ya. Santrinya udah sebesar seumuran sama Kang Ni kan sekarang. Kang Ni kan lahir tahun 76 kan 76, gitu. Kan begitu. Nah, gini Kang. Ini sebenarnya sih pertanyaan yang selalu saya lontarkan di mana-mana gitu loh. Tadi kan biaya masuk pesantren itu gratis. Iya, Pak. Nggak pernah dipungut? Nggak pernah. Kalaupun dipungut cuma 23.000 per bulan. Itu kalau di Niah Pak. Ya. Kalau pesantren ya ini Majelis Salim itu sebulan 10.000 Pak. Untuk kepentingan anak-anak didik. Oke. Teman-teman, masih hari gini ada nggak pendidikan harganya 10.000 selain para ajengan dan para ustadz dan para kiai yang ada sekarang ini yang mau mengajar seperti itu? Kebayang nggak 10.000? Kalau kita mulai sisihkan dari sekarang, teman-teman berdonasi 10.000 rupiah saja ke Al-Mekah Foundation dan kita akan dekat dengan Sabdul Munawar Majelis Taklimnya. Dan itu akan langsung kita kasihkan donasi ini kepada Sabdul Munawar. Amin. Sehingga apa? 10.000 rupiah itu untuk adik-adik kita, para santri yang ada di Sabdul Munawar. Amin. Itu 10.000 sebulan. Iya Pak ya. 10.000 sebulan. Dan alhamdulillah ada saja yang bayar. Alhamdulillah, cuman ya seperti dunia aja. Ya mengukur kepada kemampuan. Kalau lihat saya catatan di anak-anak didik saya Pak, itu kadang setiap bulan itu 50% lah bayar. Yang lain enggak apa-apa. Yang penting sehat, mengaji, itu barokah dari mana aja lah bisa capek. Jadi gini, pengukuran pendidikan kita itu bukan dikarenakan uang, tetapi kelapangan hati kita dan kejujuran dari para pengurus dan ajengan dan para guru yang ada di sini. Ingat teman-teman yang baik di luar sana, tolong mari kita sisihkan sama-sama bersama-sama untuk Majelis Taklim Sabdul Munawar. Amin. Kang, ini yang berikutnya. Kalau saya hitung penghasilan Majelis Taklim 10.000 dikalikan 45 orang itu cuma 450.000 per bulan. Itu pun kalau ada listrik, air, segala macam untuk demi anak-anak kita sehat, punya penerangan belajar dan mereka bisa sama seperti kayak yang lain. Tapi saya berterima kasih sama Akang dan saya berdoa sama Allah agar Sabdul Munawar dan Akang seluruh pengurus selalu diberikan ketabahan dan kesehatan. Amin. Amin. Apapun kami Al-Mekah hadir untuk pesantren ataupun Majelis Taklim Sabdul Munawar dan Dinia Al-Ikhlas. Insya Allah kami Al-Mekah selalu ada bersama Akang dan teman-teman yang lain. Kang, yang berikutnya begini. Kami ini ada beberapa catatan-catatan donasi-donasi atau donatur dermawan dan orang-orang baik yang ada di sana. Dalam kondisi saat seperti ini,
COVID-19 terutama. Dan kita tetap harus sehat, hati kita harus sejuk, keluarga kita harus sehat, anak didik santri kita pun juga harus sehat. Apa sih Kang yang akan butuhkan saat ini dari tahun 76 kemudian bertaraf lagi bertransformasi sampai 2003 Akang memimpin dan sekarang 2021. Apa sih Kang cita-cita Akang? Mungkin ada hal-hal yang lain yang teman-teman dan donatur-donatur ini biar mendengarkan, siapa tahu mereka mau menyongsongkan lebih dari 10.000 rupiah tadinya untuk kita semua. Apa sih Kang yang paling Akang urgenkan? Sambil diminum Kang kita pelan-pelan. Ya. Apa sih Kang? Terima kasih Kang. Bismillah. Sebetulnya Pak, urusan ini yang kepentingan pasti di tempat pendidikan banyak ya. Jadi antaranya satu adalah mau supaya selayaknya tempat-tempat anak didik, karena zaman sekarang itulah ada saja bahasa-bahasa yang tidak betah di tempat pendidikan, tempat tidurnya atau yang dinamakan MCK-nya atau air bersihnya. Lalu melihat kondisi rata-rata anak-anak didik yang bertahan di tempat pendidikan itu bukan orang-orang yang banyak hartanya atau dunianya, tapi itu istilahnya anak-anak orang-orang tuanya pas-pasan, sehingga peralatan-peralatan pun tidak bisa sempurna, bagaikan alat tulisnya, kitabnya, dan sebagainya, dan pakaiannya tidak mewah-mewah. Itu adalah satu atas harapan saya, tempat-tempat pendidikan mungkin seperti tadi anak-anak dinia, kalau apalagi ada tamu susah untuk mengarahkan kemana tempat tempat BAB atau apapun itu. Yang paling dipentingkan satu, peralatan anak-anak, kitabnya ataupun alat belajarnya. Ya kedua, MCK-nya, supaya itu harapan bahkan cita-cita apapun atau kapanpun kami cita-cita ingin punya MCK, walaupun sekarang tidak punya sepeser pun. Allah Maha tahu kepentingan-kepentingan umat yang ada di tempat pendidikan, lebih khusus ada di Sabtul Munawar dan di Al-Ikhlas ini Pak. Ya teman-teman, saya kalau melihatnya sepele, tapi Al-Mekah nggak bisa melakukan itu sendiri. Masih banyak lagi teman-teman pondok pesantren yang membutuh uluran tangan di dalam pesantren berbicara. Hari ini di Sabtul Munawar hanya membutuhkan peralatan untuk sekolah. Bagi saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki lebih sedikit, ayo kita sama-sama berbagi agar kita bisa memberikan peralatan-peralatan yang terbaik buat adik-adik kita, anak-anak kita di pondok pesantren atau majelis taklim Sabtul Munawar. Dan yang paling penting saat ini, tadi pun kenapa saya pada saat mau ambil air wudhu, saya dikasih ke toiletnya keluarga di belakang, bukan di tempat yang umum. Karena apa? Memang tidak memiliki MCK yang memadai. Tapi itulah kondisi keadaannya. Saya meminta kepada seluruh sahabat-sahabat pengusaha, dermawan, donatur, kemudian para santren, kemudian ke para teman-teman semuanya yang memiliki rezeki, ayo kita bangun MCK-nya Sabtul Munawar untuk anak-anak kita yang lebih rapi. Kang, insya Allah didengar sama sahabat-sahabat kita nanti di channel TV-nya Al-Mekah dan di IG-nya Al-Mekah Foundation dan di FB-nya semuanya dan di website-nya semuanya ada. Insya Allah semuanya akan mendengarkan ini dan kami bermohon kepada Allah semuanya teman-teman dapat memberikan sedikit hasilnya. Amin. Kepada Sabtul Munawar. Amin. Kang, majelis taklim ini kalau misal seandainya COVID saat ini, Akang tetap masih terus berjuang walaupun kondisinya PPKM,
darurat dan segala macam, Akang masih tetap mau menjalankannya kan Kang? Alhamdulillah Pak, sampai sekarang walaupun situasi COVID ya Pak, tetap berjalan dan siap. Dan satu, ingat ada Allah, ya. Yang kedua adalah ingat ada pemerintah yang dikatakan itu tanggung jawab atas rakyatnya, masyarakatnya, warganya. Itu diantaranya. Yang ketiganya, kami beserta anak-anak didik dan sahabat-sahabat pendidik di Majelis Taklim ini tetap jaga kesehatan walaupun situasi bagaimana. Itu adalah takdir, tidak akan pasti sehat atau tidak sehat, itu ada penentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sependapat dengan Kang nih. Ya. Kang nih, sebenarnya saya pengen tahu lagi. Ini udah sesi hampir ke pertanyaan saya yang mau 3 terakhir. Ini selalu aja saya tanyakan. Kang, jujur, ada nggak sih orang di luar sana yang datang membantu pondok pesantren atau majelis taklim kita ini, Kang? Alhamdulillah Pak, kalau secara pembangunan saya mengajukan atau memberi informasi kepada orang-orang ya, donatur-donatur di luar sana ya, alhamdulillah tidak lupa ya atas kebaikannya dan perjuangannya. Kami atas nama pengurus atau yang ada di lembaga ini, Majelis Taklim ini, terima kasih. Ada ya, bahkan sebahagian, bahkan itu termasuk warga masyarakat ini ya. Ya, ngomong Kang di sini, ini kameranya, Akang ngomong terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah membantu Akang sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih satu sahabat-sahabat seperjuangan dari Pondok Pesantren Al Munawwar Ciganasoli Cikalong ya, yang telah membantu saya apapun kondisinya, tetap semangat berjuang terus demi pembangunan alumni-alumni ataupun siapapun. Dan kedua, terima kasih kepada pemerintah utamanya ya, yang sudah membantu memfasilitasi walaupun agak sedikit sulit atau rumit memperjuangkannya. Atas maksud itu adalah perjuangannya, walaupun kami berjuang bukan untuk pribadi tapi untuk anak-anak warga masyarakat ya, yang dinamakan warga negara ini, supaya nikmatlah di atas tempat pendidikannya. Dan terima kasih pula kepada warga masyarakat yang ada di sini di Kampung Katomas yang bisa dinamakan Cirengit, alhamdulillah atas kerjasamanya, tenaganya, dan luangnya apapun pemerintahnya, dukungan kepada pendidikan. Terima kasih kepada semuanya. Ini adalah ucapan, bukan statement. Ini adalah hati dari Kang Nih yang selama ini mungkin diucapkan secara verbal. Tapi saat ini nanti akan kita tayangkan di TV Al-Mekah, di IG-nya Al-Mekah, kemudian di Facebook-nya Al-Mekah, dan di website-nya Al-Mekah. Teman-teman bisa melihat hati seorang Kang Nih terpanggil untuk mengucapkan itu. Kang Nih, saya minta kritik dan saran dari Kang Nih untuk Al-Mekah Foundation terhadap kegiatan pesantren berbicara. Apa harapan dari Kang Nih kepada kami, dan apa titipan Kang Nih kepada kami agar kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang berjalan berdasarkan akidah Allah? Bisa nggak Kang Nih? Biar supaya teman-teman Al-Mekah semuanya mendengarkan. Maaf sedikit ya Pak. Ya, terima kasih atas bertemunya dengan tim atau yang dikatakan oleh Bapak tadi. Terima kasih atas kebaikannya bisa kami berbicara di hadapan bapak-bapak Al-Mekah Foundation. Al-Mekah Foundation ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan lewat bicara saya ini, satu, mudah-mudahan wawasan-wawasan bail khusus Majelis Taklim ini terus meningkat, baik pembangunannya atau anak-anaknya diciptakan utamanya
anak-anak soleh dan soleha, dan terutama lagi saya mudah-mudahan perjuangan ini atas itu kerelaannya bapak-bapak yang dinamakan tadi Pak Al-Mekah Foundation. Al-Mekah Foundation, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan lancar, berkah, selamat. Amin. Mudah-mudahan kita bersama-sama kebaikan dunia dan sampai akhirat ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Erni atas statementnya. Yang terakhir Kang, saya orang-orang juga pengen tahu. Tadi sih baru segelintiran. Iya. Sehari-harinya Akang ngapain Kang? Biar supaya sahabat-sahabat tahu. Alhamdulillah Pak, sehari-harinya saya memang kalau waktu saya sekarang ya dunia libur, kemarin udah kenaikan kelas, nanti insya Allah tanggal 13 haji masuk lagi sampai biasa akhir tahun. Nah, kalau di Majlis Salim masuk menjelang waktu maghrib sampai istirahat malam, langsung sebelum waktu subuh bangun langsung ada baca Quran, sholat tahajud yang apa lainnya beserta anak-anak, langsung pada subuh mengaji, ikut pengajian sampai kira-kira jam 7 pagi lalu pulang anak-anak ya. Nah, kalau kegiatan saya sehari-hari Pak itu tidak tentu, maksud tidak tentu. Kalau coba seperti orang-orang di luar sana mempunyai pekerjaan sampai dari pagi sampai sore sampai malam nah, lagi dicobi hanya sampai sore saja dicoba ikut kuli bangunan. Waktu kemarin aduh, waktunya mengajar, waktunya berhadapan dengan anak-anak ngantuk Pak. Tapi kami ahli siasat saya aya wae gitunya, petani gitu, mengurus kambing gitu ya, hanya lah tidak banyak. Jadi yang paling sebenarnya udah dicoba. Iya. Jadi kuli bangunan. Mohon maaf nih Kang. Jadi ibaratnya pekerja kita di bangunan kalau ada borongan. Kemudian umpamanya lagi panen padi harian. Pak. Ya kan? Kemudian atau ada kerjaan pembuatan borongan apa. Tapi yang lebih asiknya kayaknya ngurusin ternak kambing gitu ya Kang. Jadi biar supaya bisa dapat subuhnya, kemudian maghribnya, kemudian isanya ngajar agar tidak ngantung. Gitu ya. Biar supaya enggak inilah gitu loh. Tujuannya itu adalah memang bukan apa-apa kepada keluarga, tapi perasaan lebih mengarah kepada anak didik Pak. Bukan berarti keluarga tidak diperhatikan Pak. Jadi intinya profil Akang sehari-hari adalah kalau habis mengajar pasti ngangon lah, ibaratnya ngasih makan ternak agar nanti ternak itu sehat, kemudian bisa hasilnya buat keluarga dan para untuk santri. Kang, atur nuhun pisan Kang. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Amin. Dan Sabtul Munawar tetap berjalan. Amin. Dan sukses anak-anak kita. Amin. Dan terus jaga kesehatan Kang. Jaga kesehatan anak-anak kita dan akhlak dari mereka. Amin. Sahabat-sahabatku semua, terima kasih. Sampai ketemu di edisi pesantren berbicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di lokasi Majelis Taklim Sabtul Munawar yang ada di Cikatomas. Sahabat-sahabat Al-Mekah, kita akan melihat kondisi ke Majelis Taklim ini baik di semua ruangan agar teman-teman dan sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun engkau berada bisa melihat dan engkau bisa menentukan di mana letak yang harus kita bantu sama-sama, seperti apa yang sudah kita bicarakan dengan pimpinan pondok pesantren atau majelis taklim tersebut, yaitu kepada Kang Eni.
Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa namanya? Repan. Repan kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Repan, kami dari Al-Mekah Foundation terima kasih sudah bisa diundang ke Majelis Taklim Sabdatul Munawar. Boleh nggak kami sahabat-sahabat Al-Mekah biar supaya tahu ada apa aja di sini, di ruangan sini? Boleh? Boleh. Tapi bisa dijelasin ya? Insyaallah. Ya, biar supaya teman-teman semuanya bisa melihat apa sih yang ada di tempat kita. Ayo, silakan. Nah, ini apa nih kira-kira? Ini masjid Masjid, namanya masjid apa? Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Kira-kira kalau misalnya santri belajar ngaji di sini, Ya. setiap hari apa aja belajar ngajinya? Setiap hari, Pak. Setiap hari? Di jamnya? Dari jam setengah 6 sampai jam 9. Dari setengah 6 sore Sampai jam jam 9 malam. Ya. Nah, setelah masjid ini digunakan, biasanya langsung pulang atau ada ke tempat lain atau di ruangan lain? langsung pulang saja. Langsung pulang saja. Ya. Berarti kita bisa lihat di dalam ya, masjidnya ya. Ayo teman-teman semuanya, kita bisa melihat lokasi di dalam masjid. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam masjid, ini kan ruangan masjid. Nah, coba lihat di sebelah sini ada ruangan apa? Ini ruangan untuk apa ya? Di sini, di sini. Untuk belajar. Untuk belajar. Ya. Belajar apa? Belajar mengaji. Belajar ngajinya di sini. Ya. Dari jam setengah 6 itu belajarnya di sini. Ya. Setelah habis siap sholat, berarti baru ke sini. Ya. Nah, ini bisa untuk berapa orang kira-kira? Kira-kira 10-15. 10 sampai 15 orang. Iya. Oke, kita bisa lihat ke dalam di masjid. Nah, sahabat-sahabat Al-Mekah semuanya, ini adalah Masjid Al-Ikhlas di Majelis Taklim Sabtul Munawar di Cikatomas. Nah, ini bisa kita lihat sama seperti kayak yang lainnya. Setiap kali kita datang dan berkunjung kepada pondok pesantren yang berada di daerah Cikatomas ini adalah Masjid Al-Ikhlas. Nah, kira-kira kalau menurut kamu dari kota Tasik sampai kemari jauh ya? Jauh. Berapa jam yang pernah kamu dengar? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Iya. 1 jam setengah. Gimana kalau kita dari Bandung sama dari Jakarta? Itu bisa jadi 6 jam sampai 7 jam. Bisa kebayang ya teman-teman semuanya, kita berada di masjid ini. Nah, itu bisa dilihat kondisinya saat ini adalah seadanya, rak masjidnya pun seadanya, dan ini patut teman-teman untuk bisa sama-sama kita berbagi dan untuk mengembangkan masjid ini biar tetap anak-anak terus bisa belajar dan para ustadz dan para pengajar bisa terus mengajar anak-anak kita dan sahabat-sahabat kita. Kalau kamu pernah tahu masjid ini udah berapa lama? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, yang tahunya Pak Guru ya. Kalau jamaah di sini dipakai Jumat nggak? Dipakai, Pak. Sholat Jumat. Nah, teman-teman di sini juga dipakai untuk sholat Jumat. Ayo, teman-teman ingin berbagi di Jumat Barokah juga bisa mengirimkan ke Sabdatul Munawar. Jadi ada nggak ke ruangan lain lagi yang bisa kita lihat? Kalau di sebelah sini kan ada nih. Ini ruangan apa namanya? Ruangan Apa? Ruangan belajar atau ruangan apa? belajar. Ruangan belajar. Bisa kita lihat ya? Bisa tembus ya dari sini? Bisa. Ya. Nah, teman-teman, ini juga salah satu ruang belajar. Bisa kita lihat di sini adalah madrasah ya, diniyah ya. Ini adalah madrasah diniyah. Dan inilah ruang belajar yang saat ini. Nah, teman-teman udah bisa lihat mungkin perlengkapannya, kebutuhannya, kemudian lampunya, semuanya kita sangat membutuhkan uluran tangan dari teman-teman. Pada saat nanti podcast ini berakhir, video ini berakhir, kita akan menayangkan alat
alamatnya, kemudian nomor telepon dan rekening yang bisa didonasikan ada di tayangan video tersebut. Nah, boleh nggak kalau misalnya belajar di sini bisa berapa orang? 30. Hampir 30 orang. Ya, kalau misalnya saat ini ada berapa guru yang di sini yang ngajar? 7 Pak. 7 ya, ada 7 orang. Dan itu dari mulai jam berapa? Mulai jam 3 sampai jam 4. Oh, jam 3 sampai jam 4. Ya udah. Jadi kita bisa ngelihat nggak fasilitas apa lagi? Contohnya MCK ada nggak di sini? Nggak tahu Pak saya. Tempat MCK, tempat biasanya ke toilet, ke kamar mandi, ada di mana? Di situ. Ayo kita lihat ke sana. Mana? Di sini. Iya. Ini adalah MCK ya. Tapi hanya khusus untuk ambil air wudhu. Iya. Ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat Al-Mekah sekalian, gimana caranya supaya MCK ini bisa terjaga dan bisa tempat buang air yang lebih kecil dan yang lebih besar, agar tetap terawat dan bisa memiliki MCK yang lebih besar. Majelis Talim Sabdul Munawar sangat membutuhkan ini kepada kita semua. Bisa dilihat, cuman bisa mengambil air wudhu terus langsung ke masjid. Mungkin kalau tempat yang lainnya bisa buang air masing-masing kali ya. Ya, ini yang sekarang yang kekinian. Jadi kalau yang di atas itu tempat apa? Tempat ngaji. Tempat ngaji. Di bawah juga tempat ngaji. Bukan. Jadi apa? Kalau di sini tempat yang di bawah tempat apa? Tempat tidur Pak. Oh, di sini tempat istirahat, di atas tempat ngaji. Ya, boleh kita lihat ya? Iya boleh. Oke. Si tempat mengajar, dan kita lihat sekarang ini layak atau tidaknya teman-teman bisa melihat dari mulai amplinya, kemudian dari mulai kondisinya. Ini butuh tangan teman-teman semuanya, baik itu Alkitab yang sangat dibutuhkan, sehingga semua teman-teman dan adik-adik kita di sini bisa belajar. Nah, jadi bukan berarti kondisi bangunannya saja, tetapi perlengkapannya tidak ada isinya. Kita berharap kepada semua teman-teman bisa melihat kondisi saat seperti ini. Kalau dari Jakarta kurang lebih sekitar 7 jam, kalau dari Bandung kurang lebih sekitar 4,5 jam. Jadi kita bisa sama-sama melihat kondisi saat seperti kami sudah menjangkau kondisi tersebut. Jadi saya atas nama Al-Mekah mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kang Eni, kemudian kepada Kang siapa? Jajang. Kang Jajang yang sudah mau menemani kami untuk melihat langsung pondok pesantren ataupun majelis talim, yaitu Sabdatul Munawar. Mudah-mudahan ke depan kita semua sehat dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.